Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadil Afifi dengan NIM 2042269, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan rangkuman materi mata kuliah dari Sistem Informasi Manajemen, yang mana dengan materi SIM dan konsep Competitive Advantage. Pun materi ini adalah sambungan dari materi pertemuan sebelumnya. Adapun topik-topik pembahasan yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini itu yang pertama, proses pembuatan desain web bagi organisasi publik dan aplikasi yang digunakan sesuai tujuan organisasi. Yang kedua, perbandingan informasi web organisasi publik dan organisasi privat. Yang ketiga, perbandingan web antara organisasi publik, pemerintah, dan organisasi swasta. Yang keempat, sistem informasi pemerintahan dalam penerapan EKTP. Kelima, sistem informasi kesehatan dalam kesehatan. Yang keenam, sistem informasi manajemen dalam pariwisata. Yang ketujuh, penerapan SIM dalam pelayanan perizinan terpadu di pemerintah daerah. Kedelapan, penerapan SIM dalam dunia pendidikan dan pada perguruan tinggi. Pertama yaitu proses pembuatan desain web bagi organisasi publik dan aplikasi yang digunakan sesuai tujuan organisasi. Sebuah struktur dan desain efektif harus mampu mengoptimalkan kinerja baik organisasi maupun anggotanya. Hal ini tercapai apabila ada tatanan penataan tugas, aktivitas kerja dan individunya menurut cara tertentu agar tujuan tercapai. Sebuah struktur dan desain yang efektif harus mampu menggunakan tipe dan jumlah resources dengan tepat, misalnya uang, material, orang, untuk mencapai tujuan. Kedua yaitu perbandingan informasi pada web organisasi publik dan organisasi privat. Perbedaan sistem informasi antara organisasi publik dan organisasi bisnis atau swasta. Yang pertama itu ada organisasi publik adalah tipe organisasi yang bertujuan menghasilkan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan status dan kedudukannya. Kedua, organisasi privat itu sendiri adalah organisasi yang ditujukan untuk menyediakan barang dan jasa kepada konsumen. Dibedakan dari kemampuannya membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan hukum pasar. Perbedaan organisasi publik dan bisnis ditinjau dari pendekatan sistem informasi terletak pada tujuan dan fungsinya. Berikut perbedaan organisasi publik dan bisnis ditinjau dari pendekatan sistem informasi. Yang A yaitu organisasi publik. Tujuan yang dilayani adalah citizen, memiliki fungsi atau departemen publik, seperti bagian sistem informasi pelayanan publik, bagian sistem informasi kepegawaian. Yang B, organisasi privat. Itu yang pertama, tujuan yang dilayani adalah pelanggan, memiliki fungsi departemen bisnis, seperti departemen produksi, departemen pemasaran. Tiga, yaitu perbandingan web antara organisasi publik atau pemerintah dan organisasi swasta. Perbedaan mendasar antara pelayanan yang disediakan oleh negara dan swasta adalah dari sudut peran, bahwa negara wajib mengelola sumber daya yang dimiliki dan mengalokasikan dalam bentuk pelayanan publik dan subsidi kepada masyarakat demi kesejahteraannya. Sehingga pelayanan publik akan bersifat ekonomis. Artinya biaya yang dibebankan harus terjangkau oleh masyarakat, bahkan gratis. Yang keempat yaitu sistem informasi pemerintahan dalam penerapan EKTP. E-government yang diimplementasikan dalam sistem informasi manajemen adalah salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara tepat, cepat, lengkap, akurat, dan terpadu untuk menunjang proses administrasi pemerintahan pelayanan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penggunaan EKTP terbukti masih memiliki kelemahan. Misalnya tidak tampilnya tanda tangan si pemilik di permukaan KTP. Tidak tampilnya tanda tangan di dalam EKTP tersebut telah menimbulkan kasus tersendiri bagi sebagian orang. Kelima yaitu sistem informasi kesehatan dalam kesehatan. SIM kesehatan merupakan sebuah sistem mesin pemakai yang terintegrasi dan menyediakan informasi untuk menunjang operasi, manajemen, dan fungsi-fungsi pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi. Sistem informasi pelayanan kesehatan terbentuk karena adanya kebutuhan informasi kesehatan yang cepat dan tepat, serta adanya tuntutan teknologi yang semakin canggih.
Keunggulan penggunaan SIM dalam kesehatan yaitu yang pertama, dapat memantau perkembangan tempat pelayanan kesehatan. Kedua, dapat meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat. Ketiga, dapat menyimpan database dalam pelayanan kesehatan. Keempat, dapat mengangkat brand image dan tempat pelayanan kesehatan. Yang kelima, dapat mengurangi beban kerja sub bagian rekam medis dalam menangani masalah medis. Selanjutnya itu sistem informasi manajemen dalam pariwisata. Sistem informasi manajemen dalam pariwisata dituju untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dengan cara menyimpan penyusunan dan penyimpanan data yang tepat sehingga bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Selain kebutuhan wisatawan akan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah didapat, maka pihak lain yang juga membutuhkan data dan informasi tersebut adalah pihak pengelola industri pariwisata dan pemerintah sebagai pihak pengambil keputusan dan penentu kebijakan di bidang pariwisata. Namun, penekanan kebutuhan data dan informasi bagi masing-masing pihak berbeda. Pertama yaitu bagi wisatawan adalah untuk memudahkan mereka menentukan rencana perjalanan wisatanya. Kedua itu bagi industri pariwisata dan pemerintah. Adanya sistem informasi yang baik sangat membantu mereka untuk tujuan pengambilan keputusan. Satu sistem informasi manajemen dapat membantu kedua belah pihak. Terakhir, keenam itu penerapan SIM dalam pelayanan perizinan terpadu di pemerintah daerah. Sistem perizinan terpadu merupakan aplikasi atau software yang untuk mendukung pemerintah atau government, pusat, provinsi, dan daerah atau kabupaten mengelola berbagai jenis pelayanan perizinan terpadu dan online dalam satu sistem yang dapat diakses oleh berbagai pihak dan instansi terkait yang dengan wewenang dalam proses izin. Software atau aplikasi ini dibuat dengan teknologi web basis sistem. Adapun manfaat-manfaat atau keunggulan yang terdapat dalam sistem SIM PPTSP ini adalah yang pertama, memiliki kemampuan dalam menangani 60 perizinan. Yang kedua, yaitu memberikan kemudahan dalam pencatatan pengajuan permohonan sampai pencatatan data surat izin. Yang ketiga, yaitu meningkatkan efektivitas waktu dalam memperoleh surat izin bagi pihak mengajukan perizinan. Yang keempat, yaitu meminimalisasi human error yang terjadi selama pemrosesan perizinan. Yang kelima, yaitu memiliki kemampuan dalam membuat laporan berupa daftar pengajuan izin, daftar izin, serta laporan pendapatan asli daerah. Yang selanjutnya itu memiliki kemampuan dalam pencatatan resi permohonan, pencetakan resi penolakan izin, pencetakan surat izin, pencetakan SKRD dan nota hitung serta pencetakan laporan. Selanjutnya itu sebagai bank data dalam menyediakan informasi bagi publik. Selanjutnya meningkatkan kinerja administrasi PTSP. Selanjutnya mengurangi kebutuhan akan ruang untuk penyimpanan berkas, penyimpanan data dan informasi secara elektronik menjamin akan kesetiaannya dalam waktu yang sangat lama. Selanjutnya memiliki catatan tentang data organisasi. Dapat mengorganisasikan surat izin yang dimiliki oleh organisasi sehingga mengetahui izin organisasi yang telah jatuh tempo. Selanjutnya aplikasi laptop dan aplikasi web saling terkait karena menggunakan sistem database yang sama. Selanjutnya, aplikasi desktop sebagai administrator bagi aplikasi web sehingga memberikan tingkat keamanan tambahan bagi situs web PPTSP. Yang ketujuh yaitu penerapan SIM dalam dunia pendidikan perguruan tinggi. Penerapan SIM dalam dunia pendidikan perguruan tinggi, sistem informasi akademik secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan sekolah atau perguruan tinggi yang menginginkan pelayanan pendidikan yang komputerisasi untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan, dan daya saing serta kualitas SDM yang dihasilkannya. Teknologi informasi berperan penting dalam memperbaiki kinerja suatu organisasi. Sistem informasi akademik memberikan kemudahan dalam mengelola data dosen, data mahasiswa, data mata kuliah, dan data nilai mahasiswa. Penggunaannya tidak hanya sebagai proses otomatisasi terhadap akses informasi, tapi juga menciptakan akurasi, kecepatan, dan kelengkapan sebuah sistem yang terintegrasi sehingga proses organisasi yang terjadi akan efisien, terukur, dan fleksibel. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tak dapat ditawar lagi karena ketersediaan informasi yang terintegrasi makin penting dalam mendukung upaya menciptakan sistem organisasi yang efisien dan kompetitif. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.